Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati segenap pemirsa yang ada di rumah yang saat ini sedang menunggu datangnya berbuka puasa, dan juga yang saya sayangi segenap anggota IPNU dan IPPNU serta para pengurus dan jajaran-jajarannya, serta semua baik guru, masyayikh, kemudian juga para orang tua yang sedang saat ini berada di rumah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesempatan dan nikmat yang luar biasa. Kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak semua orang mendapatkannya, di mana pada saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat taraweh dan juga puasa Ramadan, kemudian ada ibadah-ibadah sunah-sunah yang lain. Dan tentu ini yang ada di rumah yang sedang menganggur, mohon untuk bersabar. Dan juga kepada adik-adik yang ada di rumah yang sekarang ini tidak sedang sekolah, saya berpesan kepada adik-adik semua untuk tetap belajar, jangan bermain terus. Dan juga kepada orang tua untuk tetap mendampingi anak-anaknya, karena orang tua dalam kondisi saat ini menjadi pengganti guru. Jadi orang tua perannya itu ada dua. Yang pertama adalah mengurus keluarga, yang kedua adalah mendidik anaknya di samping dia menggantikan posisi sebagai guru. Maka dari itu orang tua harus berperan di dalam memberikan fasilitas anak, terutama fasilitas belajar, supaya anak-anak itu kebutuhan psikologisnya dan kebutuhan mentalnya untuk belajar itu terpenuhi. Dan kepada teman-teman yang sedang bingung, tidak tahu harus mengapa di dalam suasana yang seperti ini, maka mudah-mudahan kebingungan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan petunjuk untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat politik. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan kepada para umat Islam dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak nanti. Amin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini sembari kita menunggu berbuka puasa, saya di sini diberikan amanat untuk memberikan materi tentang gerakan generasi NU milenial di dalam menghadapi pandemi saat Ramadan. Jadi ini temanya berkaitan dengan para pemuda. Jadi saya nanti akan sifatnya sharing saja terhadap generasi muda, bagaimana sih cara menghadapi dan apa sih peran pemuda, khususnya pemuda NU di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu gerakan generasi NU ya. Jadi generasi NU itu adalah generasi yang dikeluarkan oleh Syekh kita. Jadi yang menciptakan membuat organisasi NU itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan perjuangannya beliau ketika itu melihat bahwa
di Indonesia itu perlu adanya kajian-kajian dan perlu adanya upaya untuk melestarikan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di Indonesia itu dulu ada gerakan Wahabi sebelum NU itu datang. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari datang untuk menyelamatkan orang-orang atau paham Wahabi yang saat itu meresahkan masyarakat. Dan tentunya membahas tentang gerakan ini tidak terlepas dari yang namanya jihad ya. Jadi ada persamaan makna antara gerakan itu dengan jihad. Jihad itu di dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada yujahidu, jihadan wa mujahadatan. Artinya apa? Semangat, bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Itu namanya jihad ya. Lah jihad itu memiliki makna yang lain, yaitu adalah lelah. Jadi orang yang jihad sudah pasti dia lelah, karena dia menguras tenaganya dan pikirannya untuk suatu tujuan yang mana ketika tujuan itu sudah dihasilkan akan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh, Khalifah Utsman bin Affan dulu pernah berjihad membuat mengkodifikasikan Al-Quran ya. Jadi para sahabat dulu itu saling bertentangan pendapat. Al-Quran ini kira-kira disusun di dalam suatu buku atau tidak? Al-Quran ini kira-kira harus dikompilasi apa tidak? Karena banyak sekali para orang yang menghafal Al-Quran, para hufat itu yang gugur di dalam medan peperangan. Sehingga dengan jihadnya Utsman bin Affan menghasilkan sebuah karya, yaitu kodifikasi Al-Quran sebagaimana yang bisa kita nikmati hingga sekarang ini. Lalu misalnya juga ada kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Kitab Alfiyah Ibnu Malik itu merupakan jihad dari ulama pengarang kitabnya, yaitu Ibnu Malik, yang bisa kita rasakan nikmatnya bagaimana cara memahami bahasa Arab dengan mudah. Jadi kalau kita seandainya kok tidak ada buku Alfiyah seperti itu, maka tentunya kita sampai sekarang ini masih kesulitan di dalam memahami bahasa Arab ya. Kemudian kita akan membahas juga tentang generasi NU ya. Generasi NU tadi sudah saya jelaskan bahwa gerakan NU itu lahir ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membentuk suatu organisasi Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, pada tahun 1926 ya. Dan generasi NU milenial, ini ada kata milenial, itu berarti adalah pemuda-pemuda NU yang hidup pada zaman sekarang ini. Jadi milenial itu artinya sekarang ya. Gerakan milenial adalah gerakan yang kekinian. Itu gerakan milenial. Kemudian menghadapi pandemi saat Ramadan. Jadi pandemi ini merupakan suatu penyakit yang wabahnya menyebar sampai di seluruh dunia, dan ini memang sulit diatasi karena belum ada vaksin yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini. Hanya saja yang kita bisa lakukan sebagai pemuda adalah bagaimana upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai pandemi itu supaya pandemi itu tidak menyebar begitu cepat ya. Dan ada yang perlu saya sampaikan di sini, perbedaan antara COVID-19 dengan coronavirus itu adalah beda. Kalau coronavirus itu adalah nama virusnya, sedangkan COVID-19 itu adalah jenis penyakitnya. Jadi coronavirus itu adalah nama virusnya yang menyebabkan penyakit, sedangkan COVID-19 itu adalah penyakitnya. Sebagai contoh lain, misalnya nama penyakitnya adalah flu, maka penyebabnya adalah virus yang menyebabkan flu, yaitu orthomyxovirus. Nama penyakitnya adalah misalnya penyakit
sakit hati, maka nama virusnya adalah TBC ya. Jadi perbedaan antara nama virus dengan dengan COVID-19 itu beda. Nah, coronavirus itu dulunya juga pernah mewabah pada tahun 2002, tentunya di seluruh dunia. Namanya SARS. Jadi virusnya yang menyebabkan itu sama, corona. Dan penyakit yang dihasilkan adalah SARS. Sama-sama corona penyebabnya, tetapi penyakit yang dihasilkan adalah berbeda. Ini hanya masalah penamaan. Ya, dulu pada tahun 2002 itu penyakit SARS itu juga mewabah seperti coronavirus yang seperti ini. Tetapi SARS itu tidak begitu cepat penyebarannya. Berbeda dengan coronavirus yang sekarang itu cepat penyebarannya. Dan dulu SARS itu disebabkan oleh binatang luwak. Sedangkan untuk yang sekarang COVID-19 itu disebabkan oleh kelelawar ya. Itu jadi ada perbedaan sumbernya. Baik, di sini gerakan NU milenial di dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu ada banyak sekali. Dan tentunya kita perlu menggolongkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada pemuda NU yang mereka itu berkiprah di dalam dunia medis ya. Tentunya mereka menyediakan peralatan-peralatan dan juga obat-obatan yang diperlukan untuk orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Ada juga gerakan NU yang mana mereka itu tergabung di dalam suatu kelompok organisasi seperti IPNU dan IPMNU. Jadi mereka itu membuat suatu istilahnya agenda-agenda bagaimana supaya kegiatan-kegiatan keagamaan NU itu tetap jalan meskipun banyak pemerintah yang mencegah adanya kerumunan ya. Jadi bagi manusia itu sebenarnya butuh yang namanya kebutuhan rohani ya. Kebutuhan fisik itu sudah dipenuhi dengan makan, tetapi kebutuhan rohani itu dipenuhi dengan kita belajar, kita mendengarkan, dan kita berpikir. Itu kebutuhan rohani ya. Seperti yang saat ini kita butuh yang namanya kebutuhan rohani. Maka di sini saya mengapresiasi sekali ini ada pemuda IPNU dan IPPNU khususnya di Bulu Maneslor ya, membuat suatu agenda untuk merekam dan mengusahakan bagaimana supaya hati mereka yang membutuhkan siraman rohani ini terpenuhi ya. Kemudian pemuda NU itu diharapkan menjadi asasin ya, yang dengan pedangnya itu mampu memutus mata rantai COVID-19 ya. Jadi diharapkan dengan tangan-tangan NU itu membantu pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19. Di antaranya adalah memantau daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang banyak di situ terjadi kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Dan juga ikut membagikan sanitizer, terus masker, dan misalnya kalau punya uang ya menyemprot tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk kerumunan. Itu cara yang digunakan untuk memutus mata rantai COVID-19 ya. Kemudian pemuda NU adalah pemuda yang mampu bersaing di dalam kancah dunia internasional. Di sini pemuda NU itu harusnya adalah pemuda yang cerdas, yang terampil, berkarya, inovatif, kreatif. Itu pemuda NU. Jadi di sini kita hidup di zaman revolusi industri 4.0, di mana segala sesuatu itu serba internet. Kalau kita tidak menguasai itu, tentunya kita akan kalah dengan bangsa lain. Dan bahkan umat Islam itu akan tertinggal kemajuannya. Itu bahaya kalau kita tidak turut berpartisipasi di dalam usaha untuk bersaing di dalam kancah internasional.
Seperti apa contohnya? Belajar yang sungguh-sungguh, kemudian juga sering ikut di dalam forum-forum diskusi dan forum-forum yang di situ terdapat suatu ilmu. Maka dengan begitu kemampuan jiwa pemuda NU itu akan terasah, sehingga mereka akan mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Selanjutnya, pemuda NU adalah pemuda yang menghidupkan tradisi amaliyah NU dan memerangi gerakan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga perlu usaha yang serius ya. Jadi pemuda NU itu diharapkan tetap untuk menjalankan tradisi-tradisi amaliyah NU seperti berjanjian ya. Lalu ada tahlilan, kemudian sholat subuh ya ada kunutnya. Itu tradisi amaliyah NU. Dan jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Wahabi, di mana mereka itu sering mengemukakan dalil ya. Orang-orang Wahabi itu mengemukakan dalil kepada kita supaya kita meragukan amalah-amalah kita. Padahal amalah-amalah kita itu sebenarnya itu sudah ada dasarnya dari Nabi ya. Hanya mereka yang kurang tahu. Lah kalau kita itu tidak cerdas menghadapi mereka, tentu kita akan diragukan dan kita dikhawatirkan akan keluar dari NU ya. Jadi pemuda itu harus cerdas, harus mampu dan memiliki kompetensi di dalam berdialog dengan mereka-mereka ini ya. Menguasai kalau bisa ya. Sekarang kan bisa apa-apa cari di internet ya. Dalil-dalil itu dikuasai supaya ketika mereka meminta dalil, mana dalilnya amalah kamu itu ya. Mana dalilnya? Dulu Nabi Muhammad itu tidak ada yang namanya ketika lahir tidak ada berjanjian muludan ya. Mana dalilnya ya. Lah ini loh, kita harus punya argumen, kita harus punya dalil supaya mereka itu tidak begitu antusias dan bahkan sampai mereka itu pesimis menghadapi orang-orang NU, karena amal apa yang kita laksanakan sekarang itu sudah ada dalilnya ya, kita harus tahu itu. Lalu pemuda NU adalah pemuda yang menyukai sunnah-sunnah Nabi ya, seperti membaca sholawat, kemudian membaca Al-Quran, sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Jadi pemuda NU itu alhamdulillah sampai sekarang, kemarin juga di sini diadakan yang namanya pentas sholawat ya, gema sholawat ya. Jadi ini luar biasa sekali menghidupkan tradisi di mana ketika orang-orang Wahabi itu sangat benci sekali yang namanya sholawat, NU itu tampil untuk menggaungkan sholawat ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi di yaumul qiyamah kelak nanti ya. Membaca sholawat itu dianjurkan ya. Bahkan ya, ketika kita membaca sholawat satu kali, maka pahala yang kita terima adalah satu bukit Uhud. Itu satu kali. Belum lagi kalau acaranya disusun ya selama berjam-jam, itu berapa kali yang dibaca sholawatnya ya. Tentunya ada banyak sekali bukit-bukit Uhud kebaikan dan ganjaran yang kita terima setelah kita membaca sholawat tadi. Itu luar biasa dan harus dihidupkan ya. Membaca Al-Quran juga sama. Jadi jangan sampai orang NU kelihatan, loh orang NU kok seringnya tahlil mulu, jarang sekali membaca Al-Quran ya. Ini juga harus dihidupkan supaya hati itu bercahaya. Kalau hati bercahaya, maka akhlakul karimah akan muncul di situ ya. Jadi hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti hati ketika orang masuk ke dalam kuburan, gelap sekali di situ keadaannya. Tetapi hati yang dipenuhi dengan Al-Quran itu adalah hati di mana dipenuhi oleh cahaya-cahaya bintang dan sinarnya akan menerangi seluruh permukaan-permukaan hati, bahkan sampai menuju kepada perilaku kita akan bercermin dan akan memanifestasikan terhadap Al-Quran. Akhlak kita seperti akhlak Al-Quran. Itu harapannya ya. Kemudian pemuda NU adalah pemuda yang mengatakan inilah saya ya, bukan inilah bapak saya. Jadi maksudnya gimana?
Pemuda NU itu pemuda yang dia tidak bangga dengan kekayaan orang tuanya. Pemuda yang tidak membanggakan keturunan dan nasab. Saya dulu anak presiden. Ya. Saya itu sekarang adalah anak orang yang paling kaya di desa ini. Orang tua saya sering tampil di mana-mana dan menjadi terkenal. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh pemuda NU. Tapi pemuda yang mengatakan, "Ha, anada, inilah saya." Ya. Jadi ada ungkapan yang menyatakan bahwa laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bahwa ini loh bapak saya. Tetapi pemuda yang sejati itu adalah pemuda yang mengatakan inilah saya. Jadi pemuda itu diharapkan dengan kekuatannya sendiri. Ia mampu membangun dan mendobrak pintu-pintu kesuksesan. Dan ketika orang tua itu sudah sukses, kita harus bisa lebih sukses lagi. Ya, supaya apa? Semuanya bangga terhadap NU. Ya. NU itu bukan, apalagi pemudanya ya, bukan sebuah organisasi yang lemah, tetapi NU itu organisasi yang kuat. Bahkan Indonesia itu mayoritas dihuni oleh NU, Islamnya ya, Islamnya itu NU. Sama Muhammadiyah lebih sedikit. Meskipun NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi yang besar, tetapi NU itu paling banyak sendiri. Ya. Karena apa? NU itu budayanya itu sangat unik sekali, di mana orang-orang waktu belajar bahasa Arab itu ya, belajar bahasa Arab itu NU itu dibiasakan ketika usia kecil itu dididik anak-anak untuk membaca kitab kuning. Sedangkan di golongan lain ya, misalnya ya yang saya lihat di Muhammadiyah atau di yang luar dari NU itu, pokoknya itu mereka itu hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis saja. Mereka itu jarang sekali membaca kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Kitab kuning saja mereka, pemuda-pemudanya, saya berkenalan dengan mereka banyak sekali di kampus, itu jarang sekali yang bisa membaca dan berbahasa Arab. Jarang sekali mereka itu menggunakan referensi Arab ya. Karena karena ketika mereka itu kita suruh misalnya, ini loh saya dasarnya itu ada kitab kuning ini, kamu baca kalau bisa ya. Yang pertama dia tidak bisa, yang kedua bisa tapi dia khawatir kalau pahamnya itu paham yang dia ikuti loh, atau misalnya Muhammadiyah ya, paham yang kurang tepat ya. Jadi mereka itu khawatir ya, kalau NU itu ternyata lebih benar dan dasarnya ini ya, itu ya. Jadi pada sore ini luar biasa sekali, karena meskipun pandemi COVID-19 masih melanda pada bulan-bulan ini, kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bermuajahah ya, meskipun ya tidak begitu dekat seperti hari-hari sebelumnya karena kita dibatasi oleh aturan pemerintah. Dan jangan sampai, ini pesan saya, pemuda itu adalah pemuda yang memotori gerakan berkumpul, itu jangan sampai ya. Berkumpul itu boleh asalkan jaga jarak ya. Soalnya gini, saya baca berita itu kebanyakan pemuda itu adalah mereka yang banyak sekali menyebarkan virus COVID-19, karena ya mereka sering berkumpul, sering bergaul. Beda dengan orang tua ya. Kalau berbicara tentang pemuda, itu adalah mereka yang usianya berkisar antara 15 dan 30 sampai 30 tahun ya. Ini di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 kalau tidak salah. Itu pemuda usianya 15 sampai 30 tahun. Kalau di bawahnya itu, di bawahnya 15 maksudnya, itu dikatakan usia masih anak-anak ya, atau remaja ya. Kalau masnya misalnya usianya itu sudah berapa mas? 18 berarti masuk kategori pemuda ya. Pemuda itu Masya Allah luar biasa
Jadi Soekarno itu dulu pernah mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang dewasa, maka akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Ya, saya ulangi, berikan aku 1000 orang dewasa, akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku hanya 10 pemuda saja, maka akan aku guncangkan dunia. Ya. Jadi Masya Allah, mengkhawatirkan sekali ketika pemuda itu kemampuannya itu dioptimalkan, ya, karena banyak sekali gerakan-gerakan di seluruh dunia yang memotori adalah pemuda. Sebagai contoh, R.A. Kartini itu mendirikan sekolah dan memotori gerakan emansipasi wanita itu usia muda. Contohnya lagi adalah R.A. Kartini itu meninggal tahun berapa ya? Pada saat usia 25. Jadi sangat muda sekali loh. R.A. Kartini itu meninggal usianya 25 tahun. Lalu Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang tokoh yang mengalahkan Konstantinopel, ya, atau ibu kota Bizantium, yang waktu dari sejak Nabi itu menjadi Rasul, itu diharapkan kota ini suatu saat akan berada di bawah kekuasaan Islam. Dan Muhammad Al-Fatih waktu itu ketika mengalahkan Konstantinopel, yang ketika itu sangat sulit sekali dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, itu saat usia Muhammad Al-Fatih adalah 21 tahun, ya. Jadi saya ini sudah lewat. Kalau saya itu hampir 24, ya. Kalau Muhammad Al-Fatih itu 21 tahun itu sudah mengalahkan Konstantinopel. Nabi dulu juga sama. Ya, Nabi Muhammad dulu usia 25 tahun, ya, masih muda, mampu membeli unta, ya. Ada satu riwayat mengatakan jumlahnya 20, ada yang mengatakan jumlahnya 100, ya. Jadi usia 25 tahun itu sudah mampu membeli unta, ya, 20 yang unta merah, ya. Unta merah itu unta yang harganya sangat mahal sekali dan menjadi kebanggaan orang-orang Arab waktu itu. Itu mahal sekali, dan itu pun Nabi beli ketika usia hampir 25 tahun, digunakan untuk melamar Siti Khadijah, ya. Baik, kiranya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu diberikan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan kita diantarkan menuju kepada hari Fitri, di mana pada hari itu umat-umat Islam berkumpul untuk bermusafahah. Mudah-mudahan virus corona yang mewabah ini segera berakhir, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan lepat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.